Dalam kesempatan ini pula bahwa Bapak Ibu memiliki kesempatan yang lebih baik dari teman-teman ASN lainnya yang ada baik di provinsi ataupun di kabupaten kota. Jadi saya berharap juga momentum pelatihan ini dijadikan sekali sebagai penguatan dalam kaitan pembentukan kualitas sumber daya manusia para ASN Provinsi Banten dan juga ASN Kabupaten Kota di Provinsi Banten dalam tadi memperkuat penguatan dalam kaitan pengaplikasian kebijakan yang akan dituangkan oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta yang saya banggakan, bahwa Bapak Ibu juga yang paling mendasar harus mengetahui dulu kondisi tugas. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tetapi Bapak Ibu tidak mengetahui makna dari tugas sebenarnya seorang ASN. Di mana memang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di mana Bapak Ibu yang paling utama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Dan yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 3 poin itu yang menurut saya harus dipahami lebih awal, lebih dulu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah masuk ke jenjang pelatihan yang lebih tinggi, tetapi tidak mengetahui apa yang sebetulnya harus dilaksanakan fungsi tugas dari seorang ASN. Dari 3 poin itu harus dipahami bagaimana Bapak Ibu harus bisa menjadi pelaksana kebijakan publik dalam menerapkan tadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Di mana jelas pemerintah daerah wabil khusus Provinsi Banten, arah kebijakan pemerintah daerah ini sudah masuk dan termaktub di dalam RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2017 hingga 2022. Nah, itu memang menjadi patokan dasar sebagai landasan tugas pekerjaan arah tujuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, linearitas juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus memahami bahwa Bapak Ibu memiliki tugas sebagai pelayan publik. Pelayan publik harus bisa memberikan tadi pelayanan yang terbaik, yang prima terhadap masyarakat, dan juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat dan daerah. Jadi kalau sudah digarisbawahi pelayan publik, ya Bapak Ibu tugasnya melayani masyarakat. Melayani masyarakat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak ada kata lain. Saya harapkan tadi pelayanan publik, melayani publik, itu harus prima terhadap masyarakat di Provinsi Banten. Dan yang ketiga, poin yang paling utama adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apa perekat dan pemersatu bangsa ini? Harus bisa tadi sebagai penyambung lidah bagi seluruh masyarakat untuk tadi memberikan informasi sosial terhadap masyarakat dalam proses pembangunan yang ada di daerah. Bagaimana Bapak Ibu sebagai ASN harus juga dapat bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta yang saya cintai dan saya hormati, bahwa tadi dalam esensi pelatihan kepemimpinan khususnya ini adalah sebagai wujud dari pembentukan karakter dari seorang ASN. Memang yang harus kita pegang selain tadi dari sisi teknis, saya berharap bahwa hasil pelatihan ini juga nanti akan dapat memberikan dampak ekses terhadap pribadi Bapak Ibu semua. Baik yang pertama dari sisi sumber daya manusianya, yang kedua dari sisi kemampuan dan integritasnya, dan yang ketiga yang paling utama adalah dari sisi kecerdasan emosionalnya.
Jangan sampai nanti kita lebih tinggi mendapatkan jabatan, kita lebih tinggi mendapatkan amanah, tetapi kita tidak mampu mengendalikan kecerdasan emosional kita untuk melayani masyarakat. Nah, itu juga nanti akan berbuah fatal terhadap diri Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Jadi tinggi istilahnya amanah yang diemban itu sudah pasti tanggung jawabnya lebih berat, sudah pasti tugasnya juga lebih berat, sudah pasti tantangannya lebih berat. Yang paling utama tadi bagaimana kita juga dapat mampu memanage ego diri kita masing-masing, ya gitu ya. Nah, kondisi ini menjadi salah satu hal yang menjadi rujukan. Mungkin sekilas saya berbagi rasa dan pengalaman terhadap Bapak Ibu semua. Karena yang saya inginkan nanti dari hasil ini bahwa seluruh peserta yang nanti kembali ke OPD masing-masing harus juga dapat memberikan contoh positif bagi rekan-rekannya di OPD untuk membangun tadi sisi komunikasi, koordinasi, dan juga penguatan dalam konteks pelaksanaan fungsi tugas dan juga kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, saya juga berharap bahwa ke depan dalam hasil pelaksanaan pelatihan ini tadi selain tadi fungsi yang harus kita pahami, yang kedua adalah kualitas yang harus kita pegang, yang ketiga adalah pesan saya bagaimana Bapak Ibu juga harus dapat memanage koordinasi dalam internal masing-masing OPD. Nah, ini penting sekali karena saya melihat berbagai macam evaluasi permasalahan. Selama 2017 saya memimpin dengan Bapak Gubernur WH melihat kondisi situasi yang ada di internal pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini harus kita perbaiki dan harus kita perkuat lagi dari sisi koordinasi, tidak hanya saja di dalam internal OPD, tetapi dalam eksternal OPD yang ada. Karena itu saya sangat merasakan dengan jelas, karena saya sebagai istilahnya langsung yang melihat kondisi situasi dan merasakan. Ya, salah satunya dalam konteks koordinasi pengumpulan data, bidang apa masing-masing misalnya. Saya targetkan misalnya bulan depan selesai, tetapi ternyata masih isinya tertunda karena ada sisi koordinasi yang kurang baik misalnya antar OPD. Nah, ini juga kalau saya melihat dari contoh yang ringan saja, tidak ingin juga berbasa-basi, tidak ingin juga bicara yang tidak yang sudah saya alami, yang sudah saya lihat. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi perkuat dari sisi komunikasi dan koordinasi internal OPD, eksternal OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Karena saya meyakini Bapak Ibu ini untuk menjalankan tugas sebagai seorang pejabat di Pemprov Banten itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi ya tadi kita mengalami tadi banyak tantangan, kondisi-kondisi yang di luar tadi sisi tupoksi utama kita. Nah, gitu. Koordinasi, komunikasi, termasuk juga dari sisi hal-hal lainnya. Yang pasti kan Bapak Ibu ini tidak harus boleh masuk di politik praktis dalam kapasitas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tetapi ada saja kan permasalahannya, ada saja hal-hal yang memang kadang-kadang juga membuat fungsi tugas dan juga fungsi koordinasi tidak berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, kondisi pada saat ini dalam kaitan kebijakan pemerintah Provinsi Banten, jelas kita semua kan sekarang sedang berkonsentrasi dalam pelaksanaan penanganan pencegahan COVID-19. Ini juga mencerminkan salah satu hal yang menjadi tujuan kebijakan utama bagi seluruh aparatur pemerintah Provinsi Banten. Alhamdulillah berkat kerja keras, baik antar lembaga pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, dan BINDA, kondisi pada saat ini penyebaran COVID-19 sudah mulai menurun. Tetapi tidak lupa juga bahwa kondisi ini harus kita jaga, kondisi ini harus betul-betul
kita buat stabil kembali, karena fungsi pemerintah daerah selain penanganan kesehatan, kita juga berkonsentrasi dalam kaitan pemulihan ekonomi daerah. Nah, nanti kondisi kebijakan-kebijakan yang ada di sisa, nih karena kan saya dengan Pak Gubernur ini bulan Mei akan purna untuk sementara. Jadi Bapak Ibu juga harus dapat tadi melanjutkan kondisi kebijakan yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Nah, salah satu hal-hal yang seperti ini kan betul-betul harus diprioritaskan, diatensikan oleh Bapak Ibu dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya dalam efek ekses dari kondisi pandemi pada saat ini, kita pemerintah daerah kan sedang mempercepat tadi progres vaksinasi, dan insya Allah targetnya juga sudah terlihat. Vial pertama sudah di atas 90%, vial kedua juga sudah mencapai 73%, termasuk juga nanti yang sedang kita kejar adalah vaksin booster. Pada saat ini lansia dan anak-anak juga sudah kita kejar. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk bagaimana kita dapat tadi memulihkan kembali dalam konteks sisi pelayanan kesehatan. Karena saya meyakini pakar epidemiolog itu pernah bicara, diskusi dengan saya bahwa kondisi pada saat ini penyebaran COVID Omikron ini berbeda dengan penyebaran COVID Delta. Walaupun pada saat ini di Provinsi Banten tingkat puncak penyebaran Omikron ini sudah melebihi tingkat penyebaran Delta pada tahun yang lalu. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau misalnya pada saat penyebaran Delta, itu masyarakat banyak yang terinfeksi dan masyarakat juga banyak yang membutuhkan rumah sakit, termasuk membutuhkan rawat inap, dan BOR, dan lain-lain. Nah, itu ditunjukkan evaluasi epidemiolog bahwa ini belum akan berakhir kalau kondisinya seperti itu. Kalau kondisinya penyebarannya masih tinggi, infeksiusnya masih tinggi, kebutuhan rumah sakitnya juga masih tinggi, masyarakat membutuhkan ICU masih tinggi, itu tandanya evaluasi dari epidemiolog itu berarti pandemi ini tandanya belum akan berakhir. Tetapi berbeda dengan Omikron pada saat ini. Bagaimana penyebarannya tinggi, melebihi Delta, tapi alhamdulillah istilahnya kebutuhan dari rumah sakit ini tidak seperti Delta. Jadi kebutuhan rumah sakit ini tidak sebesar kebutuhan pada saat penyebaran Delta. Jadi mudah-mudahan evaluasi dari epidemiolog ini bahwa ini kondisinya apabila stabil seperti ini, mudah-mudahan insya Allah bismillah di beberapa bulan ke depan ini akan kita turun dari pandemi kepada level endemi. Jadi kepada level endemi ini kondisinya sudah mulai nanti mungkin bisa lebih leluasa lagi dalam kaitan tadi pertama mobilitas masyarakatnya, dalam kaitan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi mudah-mudahan nih dengan kondisi seperti ini hasil evaluasi yang ada, baik masukan dari para ahli, baik masukan dari para epidemiolog ini menjadi salah satu rujukan bagi kita semua. Sehingga nanti apabila sudah turun level menjadi endemi, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten kota, juga dapat berjalan kembali seperti yang diharapkan untuk tadi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya juga ekses dari pandemi ini sangat luar biasa, Pak. Bapak Ibu semua, kita menghadapi berbagai macam krisis, jelas itu dirasakan. Bahwa krisis itu dirasakan bukan hanya saja oleh masyarakat, tetapi oleh pemerintah kita semua. Bagaimana pemerintah daerah juga sangat luar biasa menghadapi kondisi pandemi ini, berbagai macam kebijakan prioritas yang tadinya sudah harus kita laksanakan, target yang sudah kita targetkan harus kita capai, tetapi kita harus memutar haluan untuk mengganti kebijakan tersebut dalam kaitan penanganan COVID-19 yang ada. Kita menghadapi jelas yang pertama krisis kesehatan yang betul-betul kita hadapi sangat luar biasa selama 2 tahun terakhir ini.
Yang kedua, kita menghadapi krisis ekonomi. Jelas itu kita rasakan. Masyarakat terdampak, kondisi para pelaku usaha terdampak, kondisi para pekerja pun terdampak karena banyaknya gelombang PHK yang dilakukan oleh industri dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten misalnya. Jelas kita rasakan itu dampak dari krisis pandemi, khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan kita juga menghadapi krisis bidang sosial juga, Bapak Ibu semua. Jelas, yang biasanya mungkin ibu-ibu bisa main ke mall, bisa janjian sama keluarga, makan di mana, ketemu di mana, bapak-bapak juga bisa ini. Sekarang kita dibatasi. Dibatasi bepergian, dibatasi untuk pertemuan. Nah, pada saat ini juga makanya pelatihannya kita melalui media Zoom ya Pak Kaban ya. Jadi banyak juga ya istilahnya hal-hal yang memang betul-betul kita hadapi secara tidak sadar bahwa itu adalah krisis yang kita hadapi. Termasuk sosial ini, biasa kita mau sholat ke tempat ibadah, tapi sekarang dibatasi, misalnya seperti itu. Yang lebih dahsyat lagi kita menghadapi kondisi pandemi ini, krisis bidang pendidikan, Bapak Ibu semua. Jelas kita menghadapi krisis pendidikan yang sangat luar biasa. Bagaimana banyak juga para siswa-siswi, para murid-murid kita, baik dari setiap tingkatan dasar, menengah pertama, dan menengah atas ini mengalami kondisi learning loss yang sangat luar biasa. Kalau orang Selatan, kalau orang Pandeglang, orang Lebak, sering curhat ke saya Bapak Ibu semua. Karena kan kondisinya sekolahnya online. Jadi mereka bilang ke saya bahwa Pak Wagub, nah ini nama sekolah sekolah goib. Ya, tahunya. Sekolah goib, aya di sekolah bari jeung cenah pulsana hese, cenah kuota hese jaringan eueuh Pak Wagub. Cenah boro cenah aya pulsa, aya jaringan, HP-na teu gaduh abdi cenah. Itu masalah yang kita hadapi dan itu sangat luar biasa dinamikanya, dan saya rasakan betul bagaimana kondisi yang istilah yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan kondisi kebijakan pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten di berbagai macam bidang yang sedang kita rajut kembali di tahun 2022 untuk pelayanan publik ini bisa memberikan tadi kontribusi terbaik bagi masyarakat untuk mengembalikan kondisi yang ada, baik dari sisi penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, penanganan pendidikan, penanganan sosial, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya berharap bahwa beberapa hal tanggung jawab dari Bapak Ibu semua ini terkait dengan nanti fungsi tugas masing-masing dalam nanti Bapak Ibu kembali di OPD. Saya juga menitipkan tadi Bapak Ibu bagaimana semua hal yang betul menjadi kebijakan prioritas, baik kebijakan prioritas dari pemerintah daerah ini harus menjadi salah satu rujukan fokus utama Bapak Ibu dalam menjalankan tugas untuk pengaplikasian hasil dari pelatihan yang dilaksanakan pada saat ini. Karena saya melihat juga dari daftar peserta yang ada, Bapak Ibu ini juga datang dari berbagai macam latar belakang OPD yang ada di Provinsi Banten dan juga yang ada di kabupaten kota. Nah, selanjutnya saya juga ingin cerita sedikit tadi, selain tadi dampak krisis dari pandemi, tentu yang lebih terasa lagi dari kondisi situasi masyarakat yang ada di Banten, dan ini juga tertuang dalam hasil survei BPS nih Bapak Ibu. Kondisi pada saat ini memang tantangan kita, khususnya pemerintah Provinsi Banten, pada masa pandemi dan ekses dari pandemi ini adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka kita. Nah, ini harus terbuka, maksudnya harus kita komunikasikan, harus kita utarakan bersama untuk kita carikan solusinya. Walaupun memang kalau Bapak Ibu nanti melihat dari data per tahun itu memang ada penurunan walaupun tidak signifikan. Nah, saya berharap nanti yang dari latar belakang OPD, baik itu OPD dari
perindustrian dan perdagangan ataupun OPD yang berlatar belakang berhubungan dengan industri ini juga harus dapat nanti Bapak Ibu menyusun program inovasi ya, program inovasi yang maksimal, karena kalau saya melihat program-program yang ada sekarang, beberapa program itu memang kita terbentur dengan kondisi COVID, misalnya pelaksanaan job fair yang biasa dilaksanakan oleh OPD Ketenagakerjaan dan Transmigrasi misalnya. Itu kan juga kondisinya pada saat ini terhalang dengan kondisi pandemi. Dan juga yang saya harus istilahnya carikan solusi adalah bagaimana penguatan, ya ini juga yang berlatar belakang dari OPD pendidikan ya, penguatan pendidikan vokasi, Pak. Coba tolong ramu, tolong juga istilahnya susun rencana penguatan tersebut untuk memaksimalkan fokus kita dulu seperti itu, untuk bagaimana menekan tingginya pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Jadi pendidikan vokasi mungkin penting dan termasuk juga penguatan fasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan link and match mungkin antara industri dengan sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Banten. Ini juga harus menjadi fokus mungkin langkah-langkah konkret, karena dalam kondisi saat ini untuk membuka lapangan pekerjaan itu ya jelas industri dan perusahaan juga sulit karena mereka juga dibatasi kondisi situasi yang ada. Hanya sekarang industri yang berjalan itu yang tidak terganggu dengan ekses pandemi ya industri makanan, industri obat mungkin ya, dan industri alat-alat kesehatan. Tetapi di luar itu industri yang betul-betul sangat terdampak. Bahkan juga banyak tadi yang saya sudah utarakan, banyak industri juga yang sudah banyak mem-PHK pekerjanya. Selain itu juga kalau mereka nggak kuat, mereka juga sudah gulung tikar dalam kaitan pelaksanaan usahanya. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang ada, mereka juga pindah misalnya dari Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada kontekstual pelatihan ini, ya saya berharap esensinya adalah mempererat juga hubungan komunikasi emosional kita semua untuk dapat membangun tadi seluruh kebijakan program bisa berjalan dengan baik. Saya memang walaupun tadi yang saya titipkan kan yang pertama terkait dengan pemahaman fungsi tugas ASN oleh Bapak Ibu, yang kedua dalam kaitan sisi koordinasi dan sinergitas antara OPD di lingkungan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, dan yang ketiga tadi dalam kaitan tadi bagaimana kita juga dapat mengkaji diri ya, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Nah, saya berharap bahwa dengan istilahnya didapatkannya amanah lebih tinggi, mudah-mudahan ibu bapak juga dapat mengaplikasikannya dengan baik, karena ada istilahnya kalau bahasa pepatah itu semakin matang padi ya kita harus semakin merunduk. Bukan berarti kita mengalah, tapi kita merunduk untuk memberikan contoh yang baik, untuk memberikan motivasi yang baik untuk dapat tadi melaksanakan tugas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kalau dalam kaitan teknis terkait dengan pelatihan baik itu kepemimpinan administrator, itu sudah mungkin Bapak Ibu jalani dengan baik, dan saya berharap juga ini dapat nanti menjadi penentu arah target RPJMD pemerintah daerah di tahun 2022 ini. Saya berharap bahwa kondisi yang ada pada saat ini menjadi salah satu kondisi tanggung jawab kita semua dalam tadi pelaksanaan tugas yang sudah menjadi prioritas dan juga yang sudah menjadi target dari RPJMD yang tertuang di dalam istilahnya RPJMD tahun 2017 hingga 2022. Kalau dalam konsepsi pelaksanaannya pasti sudah informasikan oleh para pelatih, para coach atau para pembimbing ya, mungkin secara inovatif, secara adaptif, karena kondisi sekarang kan kita pelaksanaannya menjadi mengaplikasikan penguatan dari teknologi informasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan
sekali lagi selamat melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator dan juga pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan Provinsi Banten tahun 2022. Sekali lagi, jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Agung. Tetap semangat. Semoga Bapak Ibu dapat istilahnya melaksanakan pelatihan ini dengan meraih nilai yang terbaik. Demikian. Amin. 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 Ya Rabbil Alamin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kalau kita mau diskusi, silakan Pak Kaban di moderator itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub telah menyampaikan ceramahnya pada pelatihan ini. Kepada teman-teman kita batasi saja ya. Acara tanya jawabnya cukup 3 penanya ya. Silakan apabila Tengku Heri, Pak. terhadap ceramah yang disampaikan oleh Pak Wagub ya. Ayo. Yang berkaitan dengan ceramah yang disampaikan oleh Pak Wagub. Silakan. Dari Ahmad, Kesbangpol, Kota Tangerang. Sebutkan bantu saya dulu. Siapa namanya yang angkat tangan? Tengku Heri, Pak. Hah? Ayo. Tengku Heri. Pak Tengku Heri yang pertama. Silakan Pak Tengku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub yang saya hormatin, Bapak Kepala DPSDM Provinsi Banten. Silakan Pak Ilham. Ayudin. Pak Kaban. Dari Ahmad, Kota Tangerang. Assalamualaikum. Pak Ilham dari Tangsel yang sudah ngangkat tangan. Siap, Pak Kaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan semua, saya Ilham Suyatno dari Dispora Tangerang Selatan. Terkait dengan tadi paparan Pak Wagub, ini cukup menarik Pak, terkait dengan tusi pelaksanaan ASN itu sebagai perekat pemersatu bangsa. Seperti kita tahu Pak, kaitan dengan ASN ini, saya minta mohon solusi atau masukan dari Pak Wagub arahannya terkait dengan ASN yang mungkin banyak kita lihat kurang melayani publik Pak. Seperti Dispora adalah pelayan masyarakat. Kita melayani para pemuda, para atlet atau insan olahraga, tapi faktanya kadangkala kita masih terbentur masalah sarana dan prasarana Pak. Terkait dengan pelayanan juga kita masih butuh dengan adanya SDM yang kita pandang harus mempunyai jiwa sebagai pelayan publik. Di sini terkesan mereka masih kurang sense of belonging-nya Pak, dalam artian masih kurang memiliki daerah. Nah ini yang kita harapkan ke depan, adakah terobosan-terobosan yang bisa membuat para stakeholder dari ASN khususnya di Dispora atau di tempat yang lain yang lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Terima kasih Pak, mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak Tangsel. Pak Heri, bantu. Pak Asep, Pak. Izin. Muhammad Arif, silakan Pak Arif. Ya silakan dipersingkat pertanyaannya Pak Arif. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Kabang. Assalamualaikum warahmatullahi Wakil wabarakatuh. Gubernur. Saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Dulu nih Pak. Satu Pak Kaban, satu-satu boleh. Silakan Pak Arif dulu ya. Arif ya. Siap Pak. Yang lainnya diangkat dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Wakil Gubernur, Pak Kaban. Perkenalkan saya Muhammad Arif Rahman dari BPSDM Provinsi Banten Pak. Pak Wagub, saya ingin bertanya terkait kan sekarang ini kita terkena dampak penyederhanaan jabatan atau dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia itu akan menghadapi persiapan untuk menuju world class birokrasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menyiapkan ASN-nya untuk menuju world class birokrasi tersebut, Pak? Apakah misalkan para ASN ini akan banyak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya
Apakah secara formal misalkan diberikan beasiswa, baik itu yang S2, S3, atau diberikan beberapa pelatihan-pelatihan yang banyak terkait dengan pengembangan kompetensi untuk menjadi ASN yang unggul. Terima kasih Pak Wagub dan Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Warahmatullahi. Tadi ada pernyataan Pak Wagub. Tambah satu aja Pak Wagub ya. Satu Tangerang, lagi. Pak. Kota Tangerang, Pak. Kota Tangerang. Dari Kesbangpol, Kota Tangerang. Tolong di panitia dilihat. Hasil Ubudillah dari Lebak, Pak. Sumangku. Pak Sumangku, Pak Sumangku, Pak. Siapa? Silakan Pak Sumangku, terakhir ya. Nanti teman-teman kita bikin pertanyaan secara tertulis. Silakan Pak Sumangku. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Wakil Gubernur Kasep. Semoga sehat, panjang umur selalu. Ketua BKSDM. Saya menyitir bahasa Bapak tadi. Saya baru ini ketemu pejabat selevel Wakil Gubernur menuturkan kalimat yang akan saya jadi pedoman ini. Saya tidak basa-basi. Kalimat itu menjadi ukuran bagaimana Pak Wagub kita mencermati tentang peran ASN di unit-unit kita. Semoga sehat, itu yang saya pikir kebutuhan-kebutuhan ke depan. Menangkap itu terkait dari 3 poin yang disampaikan tadi, bahwa ASN sebagai pelayan itu tidak bisa dibantah sebagai amanat undang-undang, dan hari ini amanat kita adalah sebagai perekat bagi kehidupan berbangsa kita. Ini menjadi satu poin pertanyaan yang perlu saya pikir. Kalau saya nggak cuma seperti Pak Tengku tadi langsung gelonong baik, maju sehat aja. Saya mau tahu nih Pak Wagub, apa kebijakan Bapak ke depan yang bisa membuat ASN punya kesadaran itu. Sementara kita masih bisa mencermati, termasuk diri saya mungkin, semua nggak lepas dari kekurangan-kekurangan, hanya kesadaran karena isu kan pasti orang gak bakal pensiun, bakal juga menikmati dunia-dunia kehidupan kita di masyarakat, sehingga saya perlu sebuah poin dari Bapak sebagai pimpinan elit di Banten saat ini. Saya kemarin aja, Asep 0510. Bagaimana langkah kita agar peran birokrasi ini punya kesadaran sebagai pelayan masyarakat. Walaupun saya menganggap ada mutiara-mutiara itu di tiap-tiap daerah, saya masih optimis, masih punya teman-teman yang punya ketulusan membangun tanah Banten ini dengan kesadaran. Formulasi yang bisa didorong untuk itu. Sementara hari ini, jujur, saya menangkap bahwa bangsa kita di ujung jurang terkait tentang keutuhan berbangsanya. Hari ini gerakan-gerakan itu tumbuh di beberapa unit. Di sisi lain, Banten nggak lepas dari brand Imam Samudra, perang kiri. Ini juga PR bersama. Perlu gerakan tambahan, saya pikir Kang Andika di era orang muda yang hari ini bukan berarti yang tua sudah tidak laku lagi. Saya pikir kawinan dahsyat antara Bapak dengan Mawaya ini juga bisa menjadi ukuran ke depan, sehingga Banten menuju negeri yang madani bisa jadi harapan. Terima kasih Ampura, ungkapan hati, semoga sehat kita semua. Terima kasih Pak Sumangko. Pak Wagub, ada 3 penanya ini Pak. Yang pertama tentang solusi kepada pelayan, bagaimana pelayan masyarakat ya yang ada di Tangsel ya, sense of belongnya masih kurang katanya Pak. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Kemudian yang ketiga juga kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam menyadarkan ASN-nya sebagai pelayan masyarakat. Waktu dan tempat dipersilakan Pak kepada Pak Wagub. Baik Pak Kaban, dan terima kasih juga para penanya tadi, ada Pak Tengku Heri, Pak Ilham, Pak Arif, dan juga Pak Sumangku. Wah, ini luar biasa juga analisa Bapak Ibu dalam tadi mencermati apa yang saya utarakan. Berarti Pak Kaban, ini Bapak Ibu ini konsentrasi walaupun dalam konteks Zoom. Tunduk. Dia Zoom. Jadi luar biasa. Yang pertama Pak Ilham, bagaimana mungkin seorang pelayan publik atau seorang aparatur harus memiliki sense of belonging. Pada dasarnya kondisi yang ada pada saat ini ya menjadi salah satu rujukan yang harus dilakukan adalah kita memiliki, setelah kita tadi masuk, kita harus dulu memahami kan, tadi masuk sebagai aparatur itu harus memahami apa tugas dan fungsinya gitu. Mereka harus disadarkan itu, mereka juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan.
untuk menjadi seorang ASN yang memiliki tanggung jawab. Kan banyak juga mungkin Pak, mohon maaf ya, pada saat masuk mungkin karena dulu kondisinya mudah masuk ASN, jadi kondisinya hanya terpikir sebatas untuk pekerjaan misalnya, tapi mereka tidak memikirkan ekses tanggung jawabnya. Kan berbeda pada saat ini masuk ASN kan sulit, masuk sebagai seorang PNS kan sulit. Jadi mereka untuk saat ini kondisinya dipacu untuk dapat memiliki tadi skill yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus, memiliki kualitas pelayanan publik yang bagus. Jadi penguatan yang perlu dilaksanakan dengan kondisi saat ini adalah dengan pemahaman baik itu ditingkatkannya pelatihan-pelatihan mungkin di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi, dan tidak luput juga Pak Ilham bahwa teman-teman di bawah, teman-teman pelaksana, teman-teman aparatur juga harus memiliki tadi konsepsi yang jelas. Konsepsi yang jelas dalam tadi penerapan pelayanan publik di bidang pemuda dan olahraga. Jadi harus juga terkomunikasikan, terinformasikan, baik itu pimpinan, kepala dinas, dan juga sekda, wakil wali kota atau wali kota dalam penyusunan konsep pelayanan kebijakan kepemudaan di Kota Tangerang Selatan. Karena banyak juga yang saya rasakan ini karena saya langsung pelaksana mungkin ya, langsung menghadapi gitu dengan kondisi sistem birokrasi yang ada di pemerintah daerah. Banyak juga teman-teman yang memiliki konsep yang baik tapi tidak terinformasikan, tidak terinformasikan kepada pimpinan sehingga tidak terprioritaskan, walaupun misalnya bidang-bidang seperti pembangunan kepemudaan kan sangat penting, Pak. Sangat penting karena kita di tahun 2030 ke depan kita memiliki bonus demografi yang sangat besar, kurang lebih usia produktif ini mencapai persentasinya penduduk Indonesia ini 70%. Dari 30% yang usia non produktif. Jadi 70% itu bonus demografi yang sangat besar. Jadi penanganannya harus dari jauh-jauh hari, baik dalam kaitan tadi kualitas sumber dayanya, baik dalam kaitan tadi penguatan kapasitas dari para pemuda dan generasi muda yang ada di wilayah kita. Jadi saya berharap juga nanti konsep pemahaman dari masing-masing aparatur ini harus dipahami dulu. Makanya tadi saya kembali, jangan sampai Bapak Ibu sudah di Klatim 4, di Klatim 3 sudah jadi kepala dinas tapi tidak memahami apa fungsi tugas dari ASN itu sendiri sebagai pelayanan publik yang harus juga memiliki tadi konsep dari sense of belonging, juga konsep dari istilahnya pelayan terbaik bagi masyarakat, ya termasuk juga agent of change untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat di mana bidangnya masing-masing dalam kapasitas kebijakan pemerintah daerah. Mungkin itu Pak Ilham, kira-kira pemahamannya masuk tidak Pak Ilham? Siap Pak, terima kasih Pak arahannya. Ya. Sehat Pak Wagub. Sama-sama, salam sama keluarga ya Pak ya, jaga kesehatan. Baik, selanjutnya Pak Arief nih dalam kaitan tadi pelaksanaan persiapan pemerintah daerah untuk menuju world class birokrasi. Nah, ini juga sangat penting istilahnya kita menjadi prioritas pemahaman dalam kaitan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Yang memang sudah kita laksanakan pada saat ini Pak Arief, dalam konteks pemerintah Provinsi Banten kita memberikan tadi tupoksi pelatihan yang istilahnya yang lebih untuk para ASN kita untuk dapat tadi mendapatkan ilmu dan juga konteks tadi inovasi yang dimiliki. Karena kan untuk mencapai world class birokrasi itu bukan hanya kecakapan skill yang kalau saya pelajari itu, bagaimana mereka harus juga memiliki wawasan internasional dalam pengaplikasian kebijakan yang ada, walaupun istilahnya kelasnya pemerintah daerah, tetapi mereka harus memiliki wawasan internasional dalam tadi menunjang sisi kerjasama pembangunan yang ada. Nah ini kita sudah lakukan berbagai macam pelatihan peningkatan kualitas dari sisi sumber dayanya, dan ke depan juga memang
kita merancang beasiswa untuk para ASN untuk bisa kita berikan istilahnya kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, mungkin ini bisa dilakukan nanti di tahun 2024 nih Pak Arief. Sekarang kita memang kondisinya terbentur istilahnya kebijakan interrefocusing semua. Tapi kalau untuk beasiswa ini memang penting diberikan untuk penyemangat para istilahnya aparatur kita dalam tadi mencapai titik pendidikan yang dimiliki dan kualitas pendidikan yang dimiliki. Pak Arief, bagaimana kira-kira pemahamannya bisa dipahami Pak Arief? Ya Pak, terima kasih banyak. Ya, kami ya, terima kasih Pak Arief. Dan selanjutnya Pak. Sehat selalu Pak Wagub. Terima kasih Pak Arief. Pak Sumangko, nah ya memang yang tadi kan ini juga sangat krusial Pak Sumangko, bagaimana kualitas dari pelayanan ini ditentukan dari kualitas juga para ASN-nya tersebut. Salah satu kunci yang dapat melecut itu memang dalam konteks yang utama adalah penguatan pengawasan, Pak, pengawasan terhadap kinerja dari ASN tersebut ya tadi dengan memperlakukan reward and punishment yang berlaku dalam aturan yang ada. Nah, khususnya ini untuk meningkatkan tadi kualitas pelayanan dari para aparatur kita. Nah, tentu dalam konteks ini kembali lagi bagaimana niat dan tujuan dari aparatur dalam melaksanakan tugas ini harus betul-betul tadi sesuai dengan landasan fungsi tupoksi ASN yang sudah termaktub di dalam undang-undang, kan seperti itu. Jadi memang pemahaman dasar sebagai fungsi tugas itu harus selalu dipahami dan diketahui untuk dapat tadi melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai aparatur daerah. Termasuk tadi dalam konteks yang ada di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi tadi poin Pak Sumangko ini bagaimana ASN harus menjadi perekat kan Pak ya. Perekat itu kan bukan hanya saja dalam konteks komunikasi dalam konteks koordinasi dan lain-lain, tapi mereka harus bisa memberikan tadi informasi sosial yang baik dan juga mereka harus juga dapat mematahkan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya, baik itu bidangnya kan banyak tadi kalau Pak Sumangko sampai bicara dengan konteks wawasan kebangsaan dari konteks misalnya Imam Samudra dan lain-lain kan itu sudah harus jelas dan clear bahwa para ASN harus istilahnya bersih dari radikalisme. Mereka harus memahami kondisi, situasi dan menjaga tadi negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul harus kita pahami bersama bahwa perekat dan pemersatu ini menjadi salah satu hal yang memang dibutuhkan dalam jiwa kapasitas masing-masing aparatur yang kita miliki khususnya. Pak Sumangko kira-kira ada siap Pak. Lain? Terima kasih Pak. Itu mungkin dia ukur nanti diskusi selanjutnya kita undang baik, Pak Wagub Nur Kasep dalam acara-acara kita nanti. Pak Sumangko ya. Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub yang telah menanggapi pertanyaan dari teman-teman kita peserta pelatihan. Saya mencoba untuk memberikan kesimpulan singkat Pak Wagub bahwa sebagai peserta pelatihan kepemimpinan kita selayaknya sudah harus mengetahui tugas dan fungsi kita sebagai ASN, khususnya sebagai pelayan publik. Yang pertama, yang kedua, setelah mengikuti pelatihan ini, kita dapat menjadi contoh dan tauladan di lingkungan kerja kita sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti pelatihan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memanage pekerjaan di tempat kerja kita. Kemudian berikutnya kita setelah mengikuti pelatihan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik secara eksternal maupun internal. Kemudian yang berikutnya setelah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi pelopor untuk melaksanakan target-target prioritas
pembangunan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Yang terakhir, di masa pandemi ini mempunyai dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi, kita sebagai ASN bisa menjadi pelopor untuk menahan lajunya COVID di lingkungan kita masing-masing, ya, supaya COVID ini bisa berakhir. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum berakhir, kita aplaus dulu kepada pimpinan kita, Pak Wakil Gubernur, telah memberikan ceramahnya. Demikian Pak Wakil Gubernur, terima kasih banyak atas nama lembaga maupun atas nama peserta yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur diberikan kesehatan untuk memimpin Banten. Statement terakhir Pak Wagub. Baik, terima kasih Pak Kaban, terima kasih para peserta yang saya cintai saya banggakan. Semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pelatihan ini dan dapat quote saya terakhir yang mungkin harus diingat terus sama Bapak Ibu, mungkin ini berguna nanti untuk Ibu Bapak semua ke depan, bahwa quote saya yang tadi saya utarakan itu harus selalu diingat, semakin masak padi semakin merunduk. Itu hal yang harus dapat kita tanamkan di dalam diri kita sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan nanti setelah selesai dari pelatihan. Jadi itu Pak Kaban, terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Wakil. terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wagub. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tangerang. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Salam. Sehat selalu Pak Wagub. Salam sehat semua Bapak Atur Ibu. nuhun Bapak Wagub. Sami. Terima kasih. Salam untuk Pak Gubernur, Pak Wagub. Alhamdulillah didupikeun, disalamin Bu. Terima kasih Bu. Salam kebudayaan. Sehat selalu Pak Gubernur. Kasih. Sehat selalu Pak Wagub. Gubernur dulu. Salam sehat untuk Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mari ya, saya pamit ya Pak Kaban, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wagub.